Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Luar biasa kita bisa menikmati suasana kemerdekaan. Apalagi pagi ini bersama-sama kita ada Ibu Ika Merdekawati juga. Puji Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita undang semua bangkit berdiri, kita akan masuk ke hadirat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahteranya mengalir atas saudara sekalian dari awal ibadah sampai akhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saya mau bilang merdeka tapi kayaknya gimana? Haleluya. Ibu Ika Merdekawati 17 Agustus ya? Ininya ya, lahirnya ya? Oh iya. Hah? 11. Haleluya. Kita mau bernyanyi untuk Allah kita yang luar biasa, Dia Allah yang luar biasa. Dan kita mau mengingat bahwa hari ini, beberapa waktu yang lalu adalah hari kemerdekaan. Tapi kita sebagai anak-anak yang percaya pada Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang memerdekakan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan Dia hadir di tempat ini. Ya Tuhan, terima kasih Engkau lakukan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan puji Dia, bermasmur bahagia, nyanyikan
nyanyi cukup kedengaran nggak? Cukup ya? Haleluya. Dan Allah yang hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini adalah Allah yang berkuasa. Amin. Berkuasa untuk membebaskan, berkuasa untuk menyembuhkan, berkuasa untuk membuka jalan bagi kita. Amin. Kita menyatakan itu dalam pujian bahwa ada kuasa di dalam namanya. Karena Dia sanggup maka kita menang. Amin. Begitu juga dengan kemerdekaan kita. Kalau kita tidak sanggup untuk mengalahkan musuh, nggak mungkin kita merdeka. Tapi kita merdeka karena kita sanggup mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Dan Dia adalah Raja yang memerintah, Raja segala raja. Kita mau nyatakan itu dalam pujian, menyatakan bahwa sekalipun di sini ada presidennya, tapi Raja atas segala raja adalah Tuhan Yesus. Amin. Raja atas Indonesia adalah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Rajaku, Dia Tuhan, Engkau Allah pemenang. Berkuasa
luar biasa. Amin. Dia Allah yang mulia, yang layak untuk disanjung tinggi, layak disembah, layak dimuliakan. Bagi Dialah segala pujian, hormat dan nyanyian, syukur, kemuliaan, keagungan, pengagungan. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga.
segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
membuka hati kami selebar-lebarnya, membuka telinga kami selebar-lebarnya, membuka pikiran kami. Engkau Allah yang Roh Kudus menolong kami itu dapat mengerti. Bekerjalah Tuhan menjamah setiap kami. Engkau tahu kebutuhan kami. Karena itu dalam firman yang sama Engkau sampaikan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan jemaat. Yang perlu kekuatan dikuatkan, yang memerlukan pemulihan dipulihkan, yang memerlukan damai sejahtera dilimpahkan damai sejahtera. Berbicaralah Tuhan, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam Bapak kasih Tuhan, puji Tuhan. Ini hari ini mikrofonnya agak bermasalah kelihatannya. Bisa digedein tidak apa-apa nggak? Yang penting jemaat masih bisa dengar, saya masih dapat monitor dikit. Puji Tuhan, sesuai dengan tema tahunan kita, seiring dengan Tuhan, seirama dengan orang percaya, khusus topik 21 Agustus ini, saya akan sharingkan topik benar-benar merdeka. Apa Bapak Ibu Saudara? Benar-benar merdeka atau merdeka sejati. Nah, 5 hari yang lalu kita memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-77. Nah, di negara yang merdeka ini, saya tanya, Bapak, Ibu, Saudara itu benar-benar sudah merdeka apa belum? Sudah? Loh, kok ketawa? Bapak Ibu benar-benar sudah. Ini topiknya benar-benar merdeka loh, atau merdeka sejati. Jadi 5 hari lalu, mudah-mudahan bahasa Indonesia saya jadi mengerti. 5 hari lalu kita memperingati HUT kemerdekaan RI ke-77. Nah, kita punya anggota wanita itu termuda, umur berapa Caca? 5 tahun, lombanya keren. Ya, jadi pawang ular. Akhir lagi Caca sama maminya lagi nangkep ular, taunya lagi nangkep mindahin belut gitu. Jadi Indonesia merdeka. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara benar-benar sudah merdeka apa belum? Amin. Oh, sudah atau belum kok jawabannya amin. Saya senang sekali jawaban orang Kristen itu rohani sekali. Sudah apa belum? Jangan juga jawabnya kalau sudah alasannya apa, kalau belum alasannya apa? Sudah apa belum? Sudah. Yang lain berarti belum dong. Nah, paling gampang jawabannya sudah dan belum, Pak. Nah, merdeka. Merdeka. Itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya mahardika. Mahardika itu artinya kaya, sejahtera, dan kuat. Sampai di sini, saudara sudah merdeka atau belum? Sudah. Jadi merdeka itu kaya, sejahtera, dan kuat. Hari ini Bapak Ibu sudah merdeka apa belum? Oh, puji Tuhan, merdeka. Saya senang, habis ini pasti mau ditraktir makan. Kaya, sejahtera, dan kuat. Sudah apa belum? Amin jawaban. Meragu. Ya, sudah dan belum Pak, diajari susah amat ya. Nah, merdeka itu yang dalam bahasa Indonesia itu juga memiliki makna bebas atau tidak bergantung atau independen. Itu merdeka. Nah, di Kepulauan Nusantara ini, istilah ini juga berarti budak yang dibebaskan. Jadi ini lebih mendekati ke Alkitab ya, budak yang dibebaskan. Tuhan menghendaki agar kita umat pilihannya ini benar-benar merdeka, tidak sepotong-sepotong. Sama-sama katakan, merdeka tidak sepotong-sepotong, berarti merdeka secara utuh dan benar-benar merdeka. Nah, berikut ini adalah contoh orang yang hanya ingin kejar subscriber, tapi TikToknya tidak membangun. Setidaknya sejak menjelang peringatan kemerdekaan sampai hari ini saya dapat 2 TikTok itu yang dia
mau mengungkapkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, tapi sepotong-potong, tapi wagu gitu, tidak lucu gitu. Dia bilang, kalau ATM masih dipegang istri, itu berarti suami belum merdeka. Loh, salah. Orang yang pegang pinnya suami kok mau pegang ATM banyak juga percuma. Nah, sebentar Bapak Ibu kita akan diskusikan Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Kalau orang hidup benar, itu dirinya nggak perlu takut. Nah, benar-benar merdeka itu berarti merdeka secara holistik, secara keseluruhan, baik itu secara pemahaman maupun praktiknya. Saya lagi nggarap bagaimana gereja itu menjadi gereja yang melayani secara holistik. Kalau kita mau berdampak di dalam dunia misi, kita harus misi ke dalam lewat pemuritan, kita ada SIM D, misi keluar kita lewat penginjilan. Akhir September jadwal tahunan saya mesti keluar pulau. Nah, entah kemarin ditawarin Toraja atau ke Siko atau ke perbatasan Aceh. Ke Toraja saya agak tidak sejahtera. Kerjaan saya di sana usir setan dari kuburan itu, capek sampai rumah. Udah ditomplok orang semua sambil Aceh. Nah, nanti Aceh, mudah-mudahan Aceh September saya ke Aceh, muter sampai Balikai, sampai ke Toba dan segala macam. Yang mau ikut silahkan mendaftar. BSS, bayar sendiri-sendiri. Dan Bapak Ibu, merdeka secara holistik, melayani secara holistik, satu di penginjilan ke dalam dan keluar. Kalau kita mau berdampak di masyarakat kita, di dunia bisnis, kita juga harus berbisnis, bekerja dengan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Kemudian keluarga juga perlu pemulihan, pendidikan. Kemudian apalagi di dunia kesehatan, berdoa kalau nanti punya gereja, berdoalah supaya kita punya klinik. Bapak Ibu, saya buka rahasia dulu. Mulai tadi pagi setelah beberapa kali berdoa puasa dan beberapa kali mendoakan tempat-tempat yang akhirnya tempat itu sudah dibeli orang karena kita tidak punya duit. Sekarang nggak punya duit, saya berlutut tekuk doa puasa 3 hari 3 malam setiap bulan 3 hari. Kalau yang mau ikut mari silahkan. Saya pingin Bapak Ibu Saudara itu punya rumah sendiri gitu loh. Kalau kita ke kanan ketemu perempatan hibrida, lampu merah. Belok kiri sono ke arah Tipar ya. Belok kiri itu ada 2 ruko yang cukup bagus. Nah, itu ada 6 ruko ke kirinya. Jalan Hibrida Raya, Blok PF 18 nomor 36A dan 36B. Kenapa bisa kita doakan? Itu tempat milik Sumarekon Group, masih kosong dan pernah ditulis dijual. Nah, 4 ruko berikutnya, doa berikutnya setelah itu Tuhan berikan kepada kita. Nah, apa-apa kita berangan-angan, kita imani orang dia mau dijual kok. Masalahnya kan kita punya kemauan, cuma tidak punya duit doang kan. Nah, kalau udah punya duit kan pasti kita jalan ke sana bareng-bareng sekarang juga kan gitu. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Semangat dulu. Nah, Bapak Ibu, bahayanya merdeka sepotong-sepotong itu seperti ini. Nih misalnya, bagi Pak Adolf, istri Bapak cantik nggak? Sangat cantik. Yang lain bahwa ya, yang punya pasangan-pasangan gitu ya. Nah, sangat cantiknya pakai sangat ya, tapi tidak cantik gitu ya. Nah, merdeka sepotong-potong ini seperti ini. Kalau yang sudah beristri ini punya istri yang cantik, tapi C-nya hilang, Pak. Bapak akan kehilangan istri yang cantik. Di rumah hanya akan ketemu. Dia yang ngomong. Bu Krisna datang nggak? Dia pulang. Nah, jadi itu sepotong. Kemudian yang perempuan ini, saudara bangga punya suami laki-laki yang gagah. Coba suami saudara itu L-nya hilang. Jadinya apa?
Aki-aki. Maaf ya yang sudah jadi aki-aki. Satu lagi, banyak orang berharap, ini dari orang-orang kepercayaan seberang, kalau sudah mati, lalu dia merasa merdeka, lalu di surga, dia akan mendapat bidadari-bidadari. Itu kalau lengkap. Coba, kalau bidadari-bidadari hilang dadanya, yang didapat bukan bidadari, yang didapat apa? Biri-biri. Kasihan deh gua kan. Karena itu hari ini kita mulai memahami istilah benar-benar merdeka dari Yohanes 8 ayat 30 itu mengatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang itu semua orang atau sebagian besar? Sebagian besar. Tapi tidak semua. Nah, hari ini saya berharap dengan mendengar firman Tuhan, setiap pendengar percaya kepada Tuhan. Kalau toh tidak ada yang percaya pagi hari ini, saya masih terhibur. Yesus saja khotbah, tidak semuanya percaya, lalu siapa Titus ini, kan gitu. Tapi yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Ini bukan menghibur diri, tapi kita akan dengarkan dan kita akan lakukan firman Tuhan. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Orang yang percaya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kamu dapat berkata kamu akan merdeka? 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kata kuncinya adalah apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saya akan banyak diskusi kali ini. Kalau ada orang bawa benda tajam dan tiba-tiba nusuk saudara, orang itu jahat apa tidak? Jahat. Sebelah kini, ini lagi mikir. Sekali lagi ya, kalau ada orang bawa benda tajam dan menusuk saudara, itu orang itu jahat apa tidak? Jahat. Ada yang bilang tidak? Berani? Tolong jelaskan di depan. Nah, kalau jawabnya iya, maka saudara adalah orang Kristen yang sangat berbahaya. Loh. Saya tanya sekali lagi ya, supaya kalau siapa tahu ada yang berubah pikirannya. Kalau ada orang bawa benda tajam lalu menusuk saudara, apakah orang itu jahat? Ya? Oh, itu jahat tak dia? Dia nggak tahu. Nah, menurut ini udah pinter mulai jahat dan tidak. Nah, iya, tapi secara hukum tetap ya jahat gitu ya. Oke. Kalau yang nusuk itu jambret, itu jahat. Nah, kalau saudara datang ke dokter minta dioperasi pakai pisau tumpul atau pisau tajam? Sekarang lo, Bu, kenapa enggak mau dioperasi? Pak, BPJS saya kelas 3. Kenapa? Takut kalau dioperasi pisaunya tumpul, enggak sampai segitu kali. Nah, kalau besok divaksin, pengen disuntik jarumnya tajam atau jarumnya tumpul? Yang saya maksudkan adalah, kalau kita percaya kepada Yesus hanya sejauh nyaman atau tidak,
itu kita adalah orang Kristen yang sangat berbahaya. Karena akan berpendapat bahwa segala sesuatu yang nyaman itu datangnya pasti dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang tidak nyaman di hati kita itu datangnya pasti dari setan. Saya tidak lihat ke Pak David loh, setan. Tersinggung nanti. Bapak Ibu, coba kita simak beberapa hari ke belakang. 2 minggu lalu kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Salah satunya adalah Pak Joni, suami Ibu Terry. Kemudian satu lagi kita juga ditinggal oleh Saudara Marco, masih 27 tahun. Minggu berikutnya mau lamaran lagi. Khususnya pada keluarga terdekat, kejadian seperti itu pasti membuat tidak nyaman. Benar enggak? Atau Bu Terry bilang langsung merdeka gitu? Enggak ya Bu ya? Enggak lah ya. Bagaimanapun namanya suami istri ya, ketika pasti tidak nyaman. Semua yang pernah ditinggal oleh orang-orang yang kita kasih pasti tidak nyaman. Tetapi percaya kepada Tuhan itu ukurannya bukan hanya nyaman atau tidak, Bapak Ibu, tetapi tentang kebenaran. Coba kalau ibu-ibu ini jadi Maria, kemudian menyaksikan Yesus dihajar, disalib di depan matanya, nyaman enggak? Tapi kalau Yesus tidak ambil bagian itu, kita sekarang hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi karena ketidaknyamanan yang diterima itu, itulah dia sedang menggenapi firman Tuhan. Dia sedang menjadi pelaku firman Tuhan. Dengan demikian tersirat bahwa pada Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 di atas mengajarkan kepada kita bahwa ciri utama orang Kristen itu sebenarnya bukanlah kesembuhan, tetapi percaya. Jangan anti kaya jadi orang Kristen, tetapi jangan utamakan kekayaan. Ngerti ya? Artinya kaya mau banget, mau bingit gitu loh. Nah, kehidupan setelah kematian itu lebih penting daripada kehidupan sebelum kematian. Karena kehidupan sebelum kematian itu hanya beberapa tahun, tetapi kehidupan setelah kematian itu waktunya tidak terbatas. Karena itu Bapak Saudara kasih Tuhan, waktu 100 tahun itu pendek sekali kalau dibandingkan dengan hidup yang, dan itu tidak bisa kembali lagi loh kita. Kita tidak bisa kembali lagi mau mengulangi hidup kita, lalu kita mencelok di monyet, lalu kita mencelok di kucing, segala bukan seperti itu. Karena itu mari Bapak Saudara kasih Tuhan, setidaknya seminggu sekali kalau Bapak Ibu mau serius, sungguh-sungguh, mari yang masih memungkinkan bisa datang ke tempat ini, penuhi bangku-bangku ini setiap minggu. Untuk apa? Setidaknya untuk mempersiapkan kehidupan kekal yang tidak ada batasnya itu. Nah, jangan kita anti sembuh saat sakit, tetapi itu bukan yang utama. Apakah doa kesembuhan itu salah? Tidak. Tapi sampai dalam titik tertentu saja. Kalau misalkan setiap di antara kita itu kan masih memungkinkan untuk sakit. Setiap kali kita sakit kita berdoa sembuh. Setiap kali kita sakit kita sembuh. Setiap kali sakit kita berdoa sembuh. Salah enggak? Enggak salah. Cuman pertanyaan saya, kapan matinya? Sekarang udah 60 tahun doa sembuh, sakit sembuh, sampai 150 tahun doa sembuh gitu. Bukan itu maunya Tuhan. Doa sakit sembuh, no problem. Tapi itu bukan yang utama. Sehingga ketika kita sakit lalu berdoa lalu tidak sembuh, lalu kita ngomel-ngomel sama Tuhan. Jadi hidup di dalam kebenaran Kristus
kapanpun saya mati, saya pasti masuk surga. Nah, keren itu kalau kita berani seperti itu ya. Kapanpun, mau hari ini, tar dulu malaikat, pasti begitu jawabannya. Nah, ginilah tentang hal ini supaya jelas sekali Bapak Ibu. Kalau saudara naik pesawat, pengennya on time atau delay? On time ya. Saya mau dengar on time-nya yang kencang. On time. Yang delay silahkan angkat tangan. Nggak ada ya. Kalau delaynya cuma sekali, no problem, kita dapat kompensasi nasi kotak. Ini dari saya tidak sebut nama perusahaan yang sering mendelay. Delay 2 kali, mulai marah enggak? Delay 3 kali, ngamuk-ngamuk. Ya bener ya. Mau didelay 4 kali? Nah, itu artinya Bapak Ibu pengen yang on time. Jadi, kapanpun Tuhan panggil kita, kalau itu waktunya Tuhan, itu on time-nya Tuhan. Tapi tidak apa-apa sih, kalau mau naik pesawat, Tuhan tolong supaya pesawat ini di-delay ya. Tolong supaya di-delay, itu seperti itu. Sakit, minta sembuh, sakit, minta sembuh. Tapi jangan nanti begitu sakit flu lalu tidak berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan, mati-mati, hidup-hidup. Jangan begitu juga kali ya. Artinya mari ketika kita hidup dalam kebenaran, kematian itu awal dari kehidupan yang baru. Ayat 31 tadi menyebutkan, nah pertanyaannya Bapak Ibu, saat Indonesia merdeka, apakah benar-benar Indonesia itu sudah merdeka atau belum? Jawabannya sudah dan belum. Sudah dan belum. Nah, secara de jure sudah, tetapi secara de facto belum. Secara prinsip sudah merdeka, tetapi kenyataannya harus masih tetap berjuang dengan mengisi kemerdekaan. Nah, yang kalau sekarang sudah dan belum, berarti sekarang ada sisi-sisi di Indonesia yang belum merdeka ya. Nah, kalau kita percaya kepada Yesus, kita sudah selamat atau belum? Sudah dan belum gitu. Oh, yakin saya benar ya? Emang hati percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan, lalu tombol kerajaan surga dipencet, kita mati, selamat. Tapi kalau hati percaya, mulut mengaku, lalu hidup sehari, setahun, 10 tahun, 20 tahun, nah itu yang namanya belum. Itu yang kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Nah, belumnya kenapa? Karena itu masih ada di depan. Jadi kita jalani itu hari ini. Nah, yang menghambat orang-orang mengalami merdeka sejati, merdeka benar-benar, salah satunya adalah mental klinik. Jadi kita orang Kristen itu sudah selamat atau belumnya itu kelamaan gitu, atau kita sudah merdeka atau belum, dan belum merdeka padahal sudah merdeka, itu mental klinik. Nah, mental klinik itu mental dukun. Nah, jujur ini, tanya lagi. Orang Kristen itu lebih suka lumpuh lalu bisa berjalan, apa pemarah jadi lemah lembut sih? Kalau punya suami nih, sakit gitu, lumpuh, pilih salah satu, jangan dua-duanya. Ini andai kata akan anggap kita di sini. Pilih lebih suka lumpuh lalu bisa berjalan, apa pemarah jadi lemah lembut? Pemarah jadi lemah lembut, puji Tuhan. Tepuk tangan dong, saya senang dengan jawaban seperti ini. Memang harus seperti itu. Itu bukan mental dukun. Tapi jujur kan, kalau kita lumpuh dalam nama Yesus lalu loncat-loncat gitu kan, enggak masalah kok. Kalau boleh dua Tuhan gitu ya. Jadi setelah dia bisa berjalan dari kelumpuhan, dia lemah lembut gitu. Kemudian ini anak-anak muda, kalau pengen punya pasangan hidup itu pengen yang cepet kaya atau cepet jujur? Loh, cepet kaya atau cepet jujur? Jujur aja ya. Loh, senang saya jawabannya itu. Kalau bisa ya kaya dan jujur gitu, siapa juga mau gitu. Nah, orang yang jujur itu kalau kaya itu tidak bermental dukun gitu. Tapi kalau kaya duluan itu untuk jujurnya
agak perlu pertobatan. Nah, model seperti ini, orang-orang yang ini contoh ya, model-model klinik seperti ini, itu saudara-saudaranya model orang yang begini. Ada orang yang tidak berzina itu bukannya sudah bertobat, saudara, tetapi karena memang tidak ada kesempatan. Gitu. Kayak dulu kan banyak katanya guru itu, kenapa sih Pak? Katanya enggak korupsi kapur, dia bilang gitu. Oh, ini artinya kalau ada kesempatan korupsi bisa juga kan gitu. Mari kita ingat bahwa Kristus itu mati bukan karena penyakit, bukan untuk penyakit. Kristus mati bukan untuk kemiskinan, tetapi Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Amin. Sakit, penyakit, dan kemiskinan itu bagian dari dampak dosa. Kalau dosa kita ditebus, yaitu insya Allah, mudah-mudahan, dan yang pasti kalau kita mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukan dengan setia, maka berkat-berkat itu akan datang kepada kita dan menjadi bagian kita. Nah, ini pasti. Kok bicaranya berkat? Oh iya, karena berkat itu lawan kutuk. Kutuk itu urusannya dengan kemiskinan, sakit, penyakit, penderitaan, ujung-ujungnya neraka. Jangan mau di dunia diperhamba oleh dosa, sudah miskin, penyakitan, ya, susah, menderita, mati masuk neraka lagi. Nah, kalau boleh biarpun menderita secara jasmani, tapi kalau mati masuk surga kan keren gitu ya. Ya, kalau boleh hidup mendapat berkat secara jasmani, materi, kemudian jiwani, mati masuk surga. Itu kemauan Tuhan, seperti itu awalnya. Nah, puji Tuhan kita ketemu dengan Yesus Kristus sang kebenaran yang memberikan kebenaran kepada kita. Nah, ini sekaligus mengajak agar kita menjalin hubungan dengan Tuhan secara spiritualitas dan bukan hanya secara rutinitas. Jadi ibadah ini rutinitas atau spiritualitas, Bapak Ibu? Saya dua-duanya. Anggap ini rutinitas setiap minggu. Dari setiap rutinitas yang kita kerjakan, baik itu doa, baik itu ibadah, mari kita temukan spiritualitasnya dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, mari dalam ritual kita, dalam ibadah kita, kita tidak berhitung dagang kepada Tuhan, untung rugi. Jadi hitung dagang sama Tuhan itu kalau menguntungkan ya saya ikut, kalau enggak saya ya pergi kan gitu. Nah, dari hubungan spiritual kita ini kita akan dapat 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, ya. Kasih tidak berkesudahan. Namun ada hal-hal yang bersifat rutinitas itu, ya, hal-hal yang rutinitas itu akan bisa berakhir. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Semua ini, nubuat, bahasa roh, pengetahuan, ini diperlukan dalam rutinitas kita. Untuk apa? Untuk kita bisa membangun satu dengan yang lain. Nah, untuk memiliki spiritualitas Kristen sejati itu diperlukan cuman huruf saja dibolak-balik. T-A-A-T, T-A-A-T, taat dibalik ya taat. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi, kata kuncinya perintahku, menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini Tuhan kehendaki kita menjadi orang-orang percaya yang menuruti segala perintahnya. Nah, saya akan berikan contoh kasus tentang taat kepada perintah ini. Ini contoh ya. Saya bisa pakai nama siapa saja. Anggap yang paling setiap hari bersama-sama dengan saya adalah Pak Kowo. Misalkan saya bilang dengan Pak Kowo gini, Wok, besok jam 9 saya ada pelayanan, tolong bersihin mobil ya. Nah, ini perintah apa janji? Apa? Sekali lagi, Wong, besok jam 9 saya ada pelayanan, tolong bersihin mobilnya ya. Ini perintah apa janji? Perintah. Yang kedua, ternyata waktu saya mau jalan, mobil sudah beres. Lalu saya bilang, saya tepuk-tepuk pundaknya, kalau setiap kali saya mau pelayanan mobil sudah rapi,
tahun depan kamu saya cariin istri. Ah, ini perintah apa janji? Kamu ada nggak nih? Biar nonton di YouTube. Nah, khotbah-khotbah yang penuh janji itu adalah khotbah-khotbah yang disampaikan oleh gereja-gereja yang kebanyakan hanya ingin menyukakan jemaat. Nah, kalau kamu rajin, tahun depan naik gaji. Jadi yang diingat itu adalah janjinya. Saya akan rajin karena tahun depan saya punya istri. Saya akan rajin karena tahun depan saya naik gaji. Nah, memang tidak favorit sih kalau setiap kali khotbah adalah perintah Tuhan. Nah, tapi kita ingat di Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi khotbah-khotbah perintah Tuhan adalah khotbah-khotbah yang menyenangkan Tuhan. Kita jadi orang Kristen, mau jadi orang Kristen yang menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang? Dua-duanya gitu ya. Aman, tidak apa-apa. Mengasihi Tuhan dan sesama. Tetapi Tuhan mau, menurut Yohanes 14 ayat 15 tadi, untuk satu untuk bukti mengasihi Tuhan itu adalah ketika kita menuruti, taat tadi segala perintah Tuhan. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu, upah itu kan hasil dari ketaatan pada perintah Tuhan. Oleh karena itu, jangan jadi Kristen pengejar berkat. Menurut Ulangan 28 ayat 1 dan 2, jadilah Kristen yang dikejar berkat. Caranya apa? TAAT. Dengar firman Tuhan dengan baik, lakukan dengan setia, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Nah, ini saya akan tutup. Ya udah jam 12. Tadi benar-benar merdeka atau merdeka sejati lah ya, supaya kita benar-benar pulang dari tempat ini, dari sharing diskusi khotbah yang sangat sederhana ini, benar-benar kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Siapa tahu usia pohon jagung itu masa panennya berapa lama? Berapa Pak David? 3,5 bulan. Karena itu ada pepatah yang mengatakan cintamu seumur jagung, artinya cintanya pendek. Nah, yang ketawa berarti korban cinta seumur jagung. Pohon jati usia panennya berapa lama? Wajar ya, jagung 3,5 bulan itu benar-benar sudah benar-benar jagung bener lah gitu. Bukan jagung muda, jagung muda ya. Jadi pohon jati, siapa yang punya pengalaman, umurnya berapa? 30-35 lah ya. Angka 35 tahun. Nah, saya pernah jadi marketing pohon jati. Itu ratusan hektar di daerah Subang. Itu kan tanahnya subur sekali di sana. Tapi saya curiga, kenapa dagangan saya tidak laku-laku? Ternyata ada jati yang umur 10 tahun, 15 tahun bisa dipanen, diameternya besar. Kemudian saya berguru lagi. Nah, ada ahli perjatian dari daerah Kudus. Nah, kemudian dari komunikasi ini, ternyata pohon jati usia panen itu seperti tadi 30-35. Nah, kemudian Bapak tadi bilang, jangan pernah cari pohon jati dari tanah yang subur. Loh, kenapa begitu? Kalau pohon jati ditanam di tanah yang subur, itu akan cepat besar, tetapi kadar airnya tinggi, dan ketika dipakai untuk bahan bangunan, untuk palang kayu segala macam, maka tidak lama kemudian pasti dipastikan bahwa pohon jati itu akan seperti orang sakit pinggang. Apa itu? Meleot. Bengkok. Nah, itulah sebabnya saya tanya, lalu daerah mana yang paling bagus Pak? Kemarin saya ngobrol dari orang di daerah Cepu. Nah,
bilang daerah Cepu itu 3 hari lalu saya bilang daerah Cepu, daerah yang kurang subur untuk tanaman tertentu, tetapi justru dari tanah yang kurang subur itu pohon jati akan menjadi berkualitas. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara tidak mau meleot seperti Pak David, tidak mau seperti orang sakit pinggang, bersyukurlah kalau sekali-sekali Tuhan taruh di tanah yang kurang subur. Halo? Kok halonya berat gitu? Belum selesai ini. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah ditanam, maka dia akan keluar tumbuh ranting-ranting. Nah, setiap ranting yang ada itu wajib untuk dipotong. Kenapa? Kalau tidak dipotong, dia akan membuat pohonnya belok kanan, belok kiri, dan tidak menghasilkan pohon jati yang berkualitas lurus. Nah, ini saya jadi berpikir, kalau Yesus itu lahir di Kudus, dia tidak akan bicara tentang pokok anggur yang benar, tetapi pohon jati sejati. Gitu. Nah, setelah 30 tahun, apakah siap panen, Bapak Ibu? Belum. Kanan kirinya harus dilubangi semeter, kanan kiri semeter. Diapain? Dipupuk? Bukan. Setiap kelihatan akar harus dipotong, sehingga pohon jati itu hanya ada satu akar yang turun ke sono. Nah, itu orang Jawa bilang lancer kali itu. Nah, sudah dipotong, siap panen? Belum. Panen belum? Belum. Tunggu 2-3 tahun. Supaya apa? Supaya mati. Pohon jati yang masuk kriteria seperti ini, harga satu pohonnya berapa Bapak Ibu? Di Eropa pasaran sekarang harganya 1 miliar rupiah. Keren ya? Dagang pohon jati yuk. Jadi saya tanya, cinta suami saudara itu cinta seumur jagung apa cinta sejati? Nah, cinta saudara pada Tuhan Yesus itu cinta seumur jagung atau cinta sejati? Cinta sejati ya. Cinta saudara pada Kiai itu cinta seumur jagung atau cinta seumur jagung gitu, atau cinta sejati? Mudah-mudahan cinta sejati. Perjuangan iman yang sejati akan menghasilkan kebenaran sejati, dan milikilah cinta yang sejati untuk memperoleh kemerdekaan sejati. Dengan memperoleh kemerdekaan yang sejati, maka saudara bisa keluar masuk akses dunia dan surga. Kenapa? Karena sudah berkenan kepada Tuhan. Merdeka, merdeka sejati, kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sama-sama sharing tentang benar-benar merdeka, kemerdekaan sejati. Kadang-kala kami harus hidup di tempat-tempat yang kurang subur bagi kami, tapi biarlah kami boleh taat kepada pengelolaan sang petani kehidupan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami boleh mengalami kebenaran sejati, kemerdekaan sejati, sehingga setiap roh kutuk sudah dipatahkan dalam nama Yesus, dan kami hidup dalam berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, berkat bisnis kami, untuk berkat pendidikan anak-anak kami. Kami hidup di dalam berkat kerohanian kami, mengalami terobosan-terobosan baru. Kami hidup di dalam berkat untuk kesehatan kami, berkat untuk semangat kami, dan berkat untuk persaudaraan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar, dan mampukan untuk kami melakukan firman Tuhan, agar janji-janji Tuhan itu kami mengalaminya. Kami bukan hanya mendengar orang lain diberkati, tetapi setiap kami diberkati. Kami bukan hanya mendengar orang lain disembuhkan, tapi kami disembuhkan. Kami bukan hanya mendengar orang lain dihiburkan, tetapi kami dihiburkan. Bukan hanya mendengar orang lain dikuatkan, tetapi kami kuat dan teguh di dalam Tuhan sampai Tuhan memanggil kami. Terpujilah nama Tuhan, dan berkat Tuhan hadir untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Merdeka, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Titus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah merdeka kan ya? Amin. Ini ada satu kisah nyata waktu pas Perang Dunia Kedua, seorang tentara Jepang itu
tertinggal gitu ya, tertinggal di, kalau nggak salah di Filipina ya, di Filipina, dan dia untuk bertahan dia hidup di hutan-hutan. Sampai berpuluh tahun kemudian, kalau tidak salah dia 30 tahun hidup di hutan di Filipina sana. Dan dia tidak tahu kalau perang itu sudah selesai. Sampai ada seorang yang menemukan dan kemudian dikonfirmasi oleh anaknya. Anaknya datang ke sana untuk menjemput dia. Kemudian tentara ini dibawa ke Jepang. Dan setelah 30 tahun hidup di hutan, baru dia tahu kalau negara tempat dia bersembunyi di hutan selama bertahun-tahun itu adalah negara yang sudah merdeka, Filipina ya. Dia balik ke Jepang dan perang sudah usai. Karena itu kita diingatkan kembali bahwa kita sudah merdeka. Jangan kita seperti tentara yang 30 tahun hidup di hutan itu ya, nggak tahu kalau perang itu sudah selesai, nggak tahu kalau negara ini sudah merdeka, dia nggak tahu. Ya, tapi dia bertahan karena dia setia dengan pemimpinnya. Dia harus melapor kepada pemimpin yang namanya si ini. Selama dia tidak bisa menghubungi si ini, dia tunggu sampai bisa menghubungi si ini. Tapi selama 30 tahun tidak pernah terjadi. Akhirnya dijemput oleh anaknya dan dia baru menyadari bahwa dunia sudah seperti ini ya, seperti itu. Haleluya. Terima kasih Pak Titus yang sudah menyampaikan firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membawa persembahan syukur kita, mari kita mempersiapkannya. Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa setiap hari Rabu ada kopi jam 9.30 malam melalui Zoom ya. Link Zoom-nya akan dibagikan setiap minggu. Kemudian hari Kamis ada SIM Day. Ya, SIM Day jam 9.30 malam melalui Zoom juga. Kemudian hari Jumat untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak remaja dapat ikut aktif juga dalam ibadah prayut ya. Ibadah prayut jam 7 malam setiap hari Jumat melalui Zoom juga ya. Kegiatan kita masih banyak yang melalui Zoom. Bisa diajak bersama-sama beribadah di sana jam 7 malam hari Jumat. Kemudian setiap Sabtu jam 6 pagi ada doa pagi melalui Zoom juga ya. Ada pengumuman tambahan? Oke, sebelum kita masuk dalam persembahan, Bapak Saudara, tahun 2019 lalu kita GHKNR mengutus 5 anggota jemaat untuk belajar teologi program Stratum 1 S1 Teologi ya. Dan hari Jumat tanggal 19 Agustus lalu mereka telah diwisuda dan semuanya lulus. Yang pertama adalah Bapak Pipi Yahya, sarjana teologi ya. Berdiri Pak Pipi, ya. Bisa buka maskernya dikit, siapa tahu udah muncul kumisnya. Oh belum. Yang kedua Ibu Lindi Astuti, bisa diwakili mantunya. Oh ada kelihatan di sini tadi. Ibu Lindi Astuti, nama panjangnya itu Elia Valin Lindi Astuti STH. Yang ketiga kita mengutus Bapak Yusak Purnomo. Sekarang ada bersama-sama bergabung di Jemaat Kristen Indonesia SEMA yang dulu adalah TPI Green Lake Sunter. Kemudian Ibu Pranoto Lisa Inggawati STH juga ada di JKI SEMA. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Yohana Semi STH di belakang. Ya, puji Tuhan. Selamat kepada mereka. Masih ada lagi? Oh, menyusul untuk diutus. Selamat kepada mereka yang sudah menyelesaikan belajarnya. Biarlah STH mereka bukan menjadi sarjana tinggi hati, tetapi sarjana yang taat ya, humble ya, melayani Tuhan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati dan ditunggu-tunggu traktirannya. Silakan Pak David. Bapak Saudara sekalian, mari kita persiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih untuk kesempatan memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan kami diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami ke dalam rumah-Mu. Kami membawanya dengan segala ucapan syukur, dengan menyadari penuh bahwa berkat yang kami terima adalah berasal dari Tuhan. Dengan kekuatan kami bekerja, tapi Tuhan yang memberkatinya. Kami membawa dengan segala ucapan syukur supaya ada makanan di dalam rumah-Mu.
Kami berdoa kepada pengurus-pengurus di tempat ini supaya Engkau mencurahkan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hikmat untuk dapat mengelola keuangan di tempat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami bawa dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. bersyukur Tuhan atas setiap hal yang perkenan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena apa yang terjadi dalam hidup kami, semua Tuhan yang tahu. Ajar kami memahami rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami menjadi bagian dari perjalanan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami yang bersama-sama dalam tempat ibadah ini, juga untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat atas keluarga mengalir atas mereka, berkat atas bisnis yang pekerjaan mengalir atas mereka, berkat kesehatan juga mengalir atas mereka, berkat kesehatian persaudaraan juga mengalir atas mereka, berkat kerohanian juga mengalir atas mereka. Bahkan hal-hal yang sedang kami rancangkan untuk dikerjakan, kiranya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kami diingatkan bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi hidup kami ditentukan oleh perkenanan Tuhan. Ajar kami mendengar firman Tuhan dengan baik dan melakukan dengan setia. Maka janji-janji berkat Tuhan itu akan datang kepada setiap kami dan menjadi bagian hidup kami. Firman Tuhan, iya dan amin. Kami perlu Roh Kudus untuk mengurapi kami, menuntun kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap benih yang ditabur hari ini, biarlah kiranya terus di dalam pekerjaan Tuhan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah. Apapun yang kami kerjakan, biar akan berakhir dengan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan mampukan untuk di waktu yang akan datang kami menabur lebih banyak lagi, agar di satu kesempatan kami akan menuai tanpa batas. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami menjadi berkat bagi lingkungan kami, dan kami dilayakkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Layakkan untuk kami menerima berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan kepada kami. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita buka hati kita angkat tangan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat besar ini dengan ucapan syukur
Kita terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Penyertaan-Mu sempurna, Raja pertama, aman dan sejahtera ada di tengah hari. Ku selalu bersama, rasa kemuliaan, silakan duduk bersama dulu sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.